Dan Fan, ini perkembangan terbaru tentang Rizal sudah mendapatkan uang sebesar 21 juta. 21 jutong, Alhamdulillah. 21 jintrong. Berarti Alhamdulillah ya. tinggal sedikit baru udah bisa dipulangkan ya Mas ya. Tinggal sedikit 7.800 Sedikit. kok. Oh, masih banyak, masih kurang banyak teman-teman ya. Oh, uang dua puluh satu jintrong kok. Ya juk woke no. Masih kurang banyak. Tadi aku lihat ada yang komen, dia bilang dia nanya kalau mau apa donasi kemana katanya Miss. Oh, itu nanti kamu tak kasih. Dua Oh puluh ya, satu jintrong ya juk kurang satu jintrong no. nanti oh yang di itu ya Miss ya, yang di story WA ya, Betul, Mas betul. ya. Oh, bukan, bukan. Kalau story Oh, WA itu khusus buat Hongkong itu. Nanti oh kamu gitu tak ya. bantu aku nge-share juga ya. Boleh nanti aku Mm. bantu share siapa tahu ada yang mau sumbang. Mm-mm. Siap, 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 siap. Oke, Oke, gitu oke. aja Miss. Makasih Yuk, banyak ya Miss ya. terima kasih Oke. teman-teman, terima kasih. Oke, jadi pingin ketawa kan jadinya kalau ada orang yang ngomongnya udah nggak jelas gitu. Jadi ini khusus buat Lampung. Saya mohon untuk saya mohon untuk bantuannya, memahaminya. Jadi saya Ahmad Cahyani aja saya nggak kenal saya ngasih 10 juta cash. Tetapi saya nggak tahu Angelina Caroni ini siapa dia. Saya juga nggak kenal. Tiba-tiba ngajak orang untuk membenci saya, tetapi itu bukan masalah awalnya. Masalahnya adalah dia memang dari awal mencari kesalahan saya dengan pura-pura minta tolong sama saya saat saya kepreset omongan, akhirnya saya dia del-delkan. Tapi itu bukan masalah di saya. Intinya adalah lebih pahit tangan di atas daripada tangan di bawah. Lek konsep menjaluan ngono, angel uripmu. Angel. Tanggal 30 April 2025, saya menerima telepon dari Kamboja, dari Pak Dubes, mengenai berita pemulangan jenazah almarhum Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi. Akan dipulangkan perkiraan estimasi pada tanggal 4 Mei. Pada tanggal 4 Mei. Dan kenapa saya minta donasinya nggak ngoyok? Ini karena dari pemerintah Pemkab Banyuwangi itu menyanggupi biaya pemulangan jenazahnya. Terima kasih Pemkab Banyuwangi, terima kasih sekali. Yang awalnya kurang lebih diberikan biaya sebesar 7.800 US dollar, dan hari ini perkiraan hanya membayar kemungkinan besar kurang lebihnya 5.800 dikurangi 2.000 intinya. Karena perharinya berapa sih? Perharinya 50 dikurangi itulah. 7.800 dikurangi 2.000 berarti hanya membayar 5.800 dan ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi terima kasih sekali koordinasinya bersama Disnaker. Ya, karena ini adalah warga Banyuwangi ya. Saya mengumpulkan dana semampunya, tetapi saya tidak ngoyok karena saya dengar-dengar memang dari Pemkab Banyuwangi akan membiayainya. Karena itu kan saya tidak ngoyok. Ya bagi kalian yang punya rezeki boleh dibagikan ke saya. Tetapi jika enggak, karena itu saya tidak ngoyok sama sekali ya tentang pemulangan jenazah almarhum Rizal ini, karena Pemkab Banyuwangi saya sudah dengar kabar akan bertanggung jawab. Jadi terima kasih ya buat warga Banyuwangi, dan kemungkinan besar ini jika dana totalitas ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi, dana yang tersisa ada di saya, bukan tersisa ya. Dana itu akan saya salurkan pada teman-teman lain, mungkin yang buat email, pemulangan email, atau teman-teman yang lain, karena saya mendengar berita duka juga dari Taiwan. Tetapi berhubung keluarga belum menghubungi saya, maka saya tetap berprinsip bahwa saya tidak akan ikut campur selagi bukan keluarga inti yang menghubungi saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini berita duka tetapi menjadi berita baik karena Pemkab Banyuwangi keren banget, warganya ada yang menjadi korban di Kamboja dan akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pertolongan, dan semoga ini menjadi atensi bagi seluruh masyarakat ya, bukan hanya untuk Pemkab saja ya, karena Pemkab melakukan yang terbaik, pemerintah melakukan yang terbaik, tapi masyarakatnya, kalian sendiri masih tetap ingin merantau tanpa tujuan yang jelas, itu sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Jadi menurut pendapat saya adalah kalian sendiri juga harus berhati-hati teman-teman. Bukan berarti karena Pemkab Banyuwangi bagus terus baik mau membiayai pemulangan jenazah terus kalian punya cita-cita ke Kamboja untuk menyerahkan ginjal kalian, atau untuk mengakhiri hidup kalian, apapun alasannya teman-teman. Nah, saya tidak berharap bahwa kalian akan pergi ke Kamboja seperti itu ya. Semoga ini menjadi perhatian khusus buat teman-teman yang ada di luar negeri, di dalam negeri. Jangan sampai kalian tidak tahu kabar saudara-saudara kalian. Iya guys, balik lagi seperti biasa Uki Kevin. Kita bahas lagi ya, lagi bareng tentang TKI dan TKW di
Kamboja guys. Dan ini kita lihat beberapa info dari Miss Yuni ya. Dan ada ternyata guys, selain di Kamboja ada juga ini negara yang sama-sama sadis katanya ya. Yaitu Serbia guys. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys ya dari Miss Yuni ya. Tapi ini yang pertama, tangis ibu dengar anaknya jadi korban TPPO di Kamboja guys. Ya kita lihat para guys. Perginya sehat, cuma 2 minggu meninggal. 2 minggu doang dia di sana meninggal. Ya, kasihan. Anak saya nggak aktif di dalam nelpon, nggak pernah aktif dalam pembuatan kue gitu ya, maksud saya gitu. Oh nelponnya di atas kasur lagi, di atas kasur lagi. Biasanya dia kan kalau nelpon, apalagi nyuci perabotannya, masukin roti ke oven. Ini enggak, sampai 4 hari nelponnya di atas kasur terus. Mukanya juga kayak orang nggak gairah. Gitu, tanggal 2 Maretnya itu dikabarin anak saya lagi sekarat. Tanggal 3 paginya anak saya meninggal. Sedih tapi seneng, anak saya bisa dipulangin. Dan memang saya kan janji biar pulang anak saya, biar meninggal juga, biar saya bisa ngurusin anak saya terakhir kali, mandiin jenazahnya, menguburin. Kasihan. Meskipun ada keganjalannya gitu, saya kuat-kuatin. Kayak ada lepatan gitu di sini mas, kanan kiri, luka operasi gitu. Saya pengennya biar nggak ada yang kena tipu lagi kayak saya. Biar tetangga kita harus curiga, nggak boleh ngasih selepasnya aja, gitu aja. Biar nggak ada korban-korban lagi kayak Soleh pak. Tuh guys, pelajaran Hai sangat guys, penting. jadi di Serbia orang-orang itu bukan cuma ngomong doang loh, mereka tuh beneran ngeboikot. Ayo kita tanya. Dukung Palestina ya, ini membuat Zionis ya. Kita lihat lagi berita yang lain guys. Astaga, wanita ini pamer paspor Kamboja bikin kaget. Bentar-bentar, ini kok berani banget ya wanita cantik ini, cantik dari mana? Cantik ini apa tadi? Pamer paspor katanya guys, paspor untuk kerja di Kamboja. Wah ini mah paling juga komplotannya. Paspor Kamboja bikin kaget. Entah kurang update informasi atau memang tidak tahu, aksi wanita ini bikin shock netizen. Bagaimana tidak, wanita ini tampak bahagia sembari memamerkan paspornya untuk pergi kerja ke Kamboja sembari berjoget-joget riang. Alih-alih mendapat pujian, wanita ini justru bikin netizen prihatin. Kok bisa-bisanya bangga kerja ke Kamboja di saat pemerintah kerja keras untuk pulangkan WNI korban tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana menurut kamu? Menurut aku kayaknya ini komplotannya deh, karena nggak mungkin kalau orang ini ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin dia nggak tahu atau mungkin lagi cari sensasi gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau seandainya dia korban ya, dan mungkin dia nggak tahu gitu ya, ya jangan sampai nanti pas dia datang ke Kamboja dia nangis-nangis minta dipulangkan ya, seperti yang sebelum-sebelumnya guys. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi guys, dan ini ada, nah habis Serbia. Kamboja terbitlah Serbia guys. Ke Serbia? Waduh, ada apa lagi nih Serbia? Betul, PT ini pun terdaftar di pemerintah dan legal, karena sempat PT ini pun pernah bermasalah dengan kami terkait dengan PMI Singapura waktu itu. Terus? Ini yang 4 orang yang belum diberangkatkan ini karena ada 10 orang sebenarnya yang sebelum diberangkatkan. Nah, dari 20 orang yang berencana untuk diberangkatkan ke Serbia itu sudah 10 orang yang sudah diberangkatkan tahap pertama itu sebelum Lebaran kemarin, Miss. Tetapi yang bisa lolos di imigrasi Serbia itu hanya awal mulanya hanya 3 orang. Terus? Nah, kemudian yang 2 diakali lagi dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata lah ya. Nah, itu akhirnya 5 orang. Dan di antara 10 orang yang diberangkatkan gelombang pertama itu, ada salah satunya itu adalah adik sepupu saya yang tanpa saya ketahui kalau dia berproses bekerja ke luar negeri. Saya mendapat informasi itu dari teman-teman satu rombongan mereka. Dan mayoritas dari teman-teman ini adalah warga Lampung dan
mayoritas juga dari warga Lampung Timur, Miss. Waduh, habis Kamboja terbitlah Serbia. Betul. PT ini terdaftar di Waduh guys. Hai, kalian ada yang tahu negara Serbia nggak? Nah, kita pertama kali ke Pertama Serbia. kalinya aku ke Serbia. Jadi Serbia itu adanya di Eropa Tengah. Dan kalau kesini tuh bebas visa, jadi kalian nggak perlu bikin visa apapun. Nah, karena kemarin aku berangkatnya dari Turki, jadi kita itu nitipin koper dulu di Turki supaya nggak perlu beli bagasi lagi. Pas sampai di Serbia, kita itu dijemput sama orang Indonesia yang baik banget, dan kita juga diajak makan ke rumahnya. Nah, mereka ini udah lama tinggal di Serbia dan suka bagiin tips tentang Serbia. Kalian bisa cek akunnya di Let's Go Serbia di Instagram. Setelah dapat banyak tips tentang Serbia, kita akhirnya pulang ke hostel karena hari pertama ini kita itu nginep di hostel. Nah, karena kita lupa untuk konfirmasi ke hostelnya, jadinya kita kekunci. Jadi tuh mereka bukan yang resepsionis 24 jam gitu. Pokoknya nggak usah beli SIM card dari Indonesia. Waduh guys. Serbia lakukan demo terbesar sepanjang sejarah mereka. Mereka protes secara nasional karena korupsi yang tinggi di pemerintahan yang baru, yang dipimpin oleh presiden mereka Aleksandar Vučić. Ini sampai jadi trending internasional. Oh, jadi karena pemerintahan yang korup gila-gilaan, mereka turun untuk protes terhadap kelalaian pemerintah ini. Wah guys, yang nggak jauh beda sama ini Konoha. Hai semuanya, kalau di Serbia mau kerja di ladang tanaman kayak gininya, pakai tangan dan pakai traktor juga. Harus ambil kayak gini dan kasih ke traktor, dan dianya bikin rows dulu ya kayak gitu. And di depan ada cewek naik traktor dulu kayak gitu, guys. Suka banget. Ininya ladang tanaman di Serbia kayak gini. Ada banyak crops. Ininya buat makanan kambing dan makanan babi dan makanan umbe kayak gitu. Waduh, ada yang emosi nih. Baru 4 bulan loh padahal. Serbia make up. You spent only 4 months in Serbia, but I've been living there for 20 years because I'm from Serbia. So they are really fashionable and they wear bold makeup. So you have to spend more time in Serbia. After that, you will be allowed to comment. Ya guys ya, intinya mah guys, kerja dimanapun juga kita harus berhati-hati, apalagi ketika kita ditawarin seseorang, entah itu tetangga sendiri ataupun saudara atau siapapun saudara jauh ya. Jangan sampai kita ditumbalkan ya. Ini dimanapun pasti ada yang namanya perdagangan manusia ya. Dan jangan sampai kalian jadi korban berikutnya ya. Makanya Miss Yuni ini membantu supaya jangan ada korban-korban lagi. Kasihan kan kalau kayak gini nanti kalian menyalahkan pemerintah, tapi kalian tetap ngeyel pengen ke sana lah, ke Kamboja lah, entah kemana gitu. Iya, walaupun di Indonesia cari pekerjaan susah, tapi kalau kalian ujung-ujungnya ke luar negeri terus kalian jadi korban selanjutnya perdagangan manusia, kalian tetap dipulangkan, jatuh-jatuhnya ya jadi beban juga, jadi keluarga, jadi beban keluarga, beban negara juga gitu ya. Karena ya mau nggak mau negara juga harus mengurus kepulangan kalian. Kalau seandainya kalian menjadi jenazah kan kalian harus dipulangkan juga kan, kalau kecuali kalian mau dimakamkan di sana gitu ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info ya dari Kamboja dan Serbia guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.